Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afinia Wulan Cahya, NIM 2160001 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas PGRI Jombang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan analisis struktur kepribadian menurut pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud pada tokoh Nuai dalam cerpen mingguan Jawa Pos yang berjudul Lelaki Bercelana Jogger karya Hasbunallah Haris sebagai tinjauan kritik sastra. Sebelum memulai pembahasan lebih lanjut, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu biodata dari penulis cerpen lelaki bercelana jogger. Hasbunallah Haris merupakan penulis asal Pekan Selasa, Kabupaten Solok Selatan, yang lahir pada 29 Maret 2001. Jenjang pendidikan yang ditempuhnya saat ini bertempat di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Haris pernah bekerja sebagai editor di PT Update Top Media selama 2 tahun. Kemudian, ia memulai sebuah kolom sastra bahasa daerah di Kota Padang dengan nama Parewasio. Alasan mengapa peneliti tertarik menjadikan cerpen lelaki bercelana jogger sebagai objek kajian dikarenakan intisari dari cerpen tersebut sangatlah menarik, yang dimana di dalamnya menyuguhkan sebuah perspektif pendapat dari salah satu tokoh berdasarkan isu kondisi sosial yang tanpa kita sadari hal itu sudah menjadi maklum di zaman sekarang. Cerpen Lelaki Bercelana Jogger karya Hasbunallah Haris diterbitkan oleh koran Jawa Pos pada 28 April 2024. Secara keseluruhan menceritakan terkait sudut pandang tokoh Nuai terhadap kehidupan perkotaan yang sangat berbanding jauh dengan kehidupan di pedesaan. Nuai beranggapan bahwasanya hidup di perkotaan penuh dengan tekanan. Hal tersebut disebabkan karena biaya hidup yang tinggi, persaingan ketat, dan segala sesuatu di kota selalu diukur dengan uang. Bahkan perihal untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pun harus membayar. Bukan hanya itu saja, ia juga menganggap bahwasanya orang-orang di kota kerap sekali menjunjung tinggi sifat-sifat individualisme. Mereka terkesan acuh tak acuh bahkan dengan sesama tetangga rumah, berbanding terbalik dengan pemikirannya terhadap kehidupan di pedesaan. Meskipun tidak bermodal ijazah seperti yang dibutuhkan oleh orang kota pada saat melamar pekerjaan, Nuai merasa bahwa pekerjaan akan tetap mudah ia dapatkan dan setidaknya hal tersebut dapat memenuhi biaya kehidupannya sehari-hari. Terkait dengan sudut pandang pemikiran Nuai, peneliti kemudian memilih teori psikoanalisis menurut pendapat Sigmund Freud terkait struktur kepribadian ego, dan superego. Menurut pandangan Freud, ego sering dikaitkan menjadi bagian dari kepribadian manusia yang secara tidak sadar ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk mencari kesenangan tanpa memikirkan konsekuensi dari hasil yang telah dilakukan. Menurut Freud, memiliki tujuan untuk memiliki kepuasan kesenangan sehingga secara maksimal terhadap seorang dengan meminimalisir rasa sakit sehingga tidak menimbulkan suatu tekanan. Berbanding terbalik dengan ego, jika edi adalah bagian dari kepribadian manusia yang tidak dapat dikendalikan, maka ego adalah bagian dari kepribadian manusia yang dapat berpikir secara logis dan dapat menyesuaikan dengan kondisi realitas. Adapun struktur kepribadian yang terakhir menurut pandangan Freud adalah superego. Superego diartikan sebagai komponen dari kepribadian manusia yang memiliki peran untuk menilai, menimbang, dan mengkritisi suatu hal berdasarkan norma-norma apakah hal tersebut baik ataukah benar. Terkait beberapa penjelasan mengenai definisi ID, ego, dan superego di atas, di sini saya akan menjabarkan hasil analisis apa saja yang sudah saya dapatkan pada cerpen lelaki bercelana jogger menurut teori psikoanalisis dari ahli Sigmund Freud. Berkenaan dengan konteks ID, menurut pandangan Sigmund Freud yang sering dikaitkan dengan bagian kepribadian manusia yang tidak dapat dikendalikan, sebab adanya dorongan insting naluriah guna mencapai kepuasan dan kesenangan serta membebaskan diri dari tekanan. Di sini
Saya mendapatkan bukti adanya ID pada tokoh Nuai yang terdapat dalam cerpen. Hal tersebut dapat dilihat dari penggalan cerpen yang di bawah ini. Terlalu gila, ujarnya bercerita saat mereka menunggu jagung di ladang beberapa tahun silam. Hidup di kota itu terlalu selangit, bahkan untuk berak saja harus membayar. Kalau di sini kita tinggal pergi saja ke sungai dan berak sesuka hati, pakai air sesuka hati. Dalam penggalan cerpen pada ujaran yang diucapkan oleh Nuai, hal tersebut termasuk dalam konteks ID. Adanya penilaian tersebut dikarenakan terdapat kalimat yang menunjukkan dorongan murni atau spontan untuk melakukan sesuatu hal tanpa memperdulikan norma sosial maupun etika umum guna memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Seperti kita ketahui, ID merupakan bagian struktur kepribadian psikoanalisis menurut pandangan Freud yang dimana berkaitan dengan insting atau dorongan murni guna memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ujaran bah, kalau di sini kita tinggal pergi saja ke sungai sana dan berak suka hati, adanya hal tersebut secara gamblang menunjukkan keinginan untuk memuaskan kebutuhan dasar fisiologis manusia tanpa memperdulikan konsekuensi yang ditimbulkan akan tindakannya tersebut. Dalam konteks ujaran tersebut juga mencerminkan suatu tindakan berdasarkan insting, yang dimana hal tersebut sesuai dengan konteks ID dalam teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Meskipun di lingkungan Nuai, buang air besar dinilai menjadi suatu rutinitas yang biasa-biasa saja, namun jika dilihat dari perspektif norma sosial dan etika dari masyarakat umum, adanya tindakan tersebut tentu tidak dapat diterima. Sebagai contoh, jika kita melihat dan menilai dari perspektif masyarakat yang tinggal di perkotaan, mungkin bisa saja mereka menilai tindakan tersebut tidaklah pantas karena melanggar norma sanitasi yang berlaku. Selain itu, buang air besar juga dapat menimbulkan masalah yang lainnya, seperti dapat mencemari aliran air sungai serta dapat menimbulkan resiko kesehatan bagi mereka yang menggunakan air sungai tersebut. Dengan kata lain, meskipun tindakan buang air besar dianggap normal di wilayah atau di lingkungan tertentu, namun dari sudut pandang yang lebih luas, tindakan tersebut tidak dapat diterima secara moral atau sosial. Tentu adanya ungkapan tersebut secara tidak langsung menyoroti bagian dari ID yang bersifat tidak terkekang oleh norma sosial atau pertimbangan etika dalam konteks pandangan yang lebih luas, melainkan hanya bermaksud untuk memenuhi kebutuhan diri secara langsung tanpa adanya suatu hambatan sehingga diri merasa tidak tertekan. Adapun bukti lain yang menyoroti adanya ego dalam konteks tindakan yang diperlihatkan oleh Nuai, yang dimana dalam konteks tindakan tersebut mencerminkan bagian dari kepribadian manusia yang dapat berpikir secara logis dan dapat menyesuaikan dengan kondisi realitas. Adanya anggapan tersebut dapat peneliti buktikan dalam penggalan cerpen di bawah ini. Nuai baru saja melepas capit cas aki setrum. Ikannya saat lelaki bercelana jogger itu datang. Dia menawarkan pekerjaan, membersihkan bak PDAM di Bangko. Tak berapa jauh dari rumah mereka yang uzur dan doyong, tanpa pikir panjang, niat yang semula hendak pergi mengarit kambing bujang di belakang rumah, diurungkan demi mendengar PDAM disebut-sebut. Siapa yang tidak akan tergiur dengan uang 200.000 cash kerja setengah hari di musim payah macam sekarang, aku akan mengganti baju sebentar. Tunggulah dulu. Ujar Nuai menyilakan lelaki itu untuk duduk di beranda rumah. Pada konteks penggalan cerpen yang disajikan di atas, dapat diketahui bahwasanya tokoh Nuai pada awalnya hendak pergi mengarit kambing di belakang rumahnya. Namun, niatan tersebut terhalang ketika Nuai ditawari pekerjaan oleh si tokoh lelaki bercelana jogger untuk membersihkan bak PDAM dengan iming-iming imbalan upah yang menguntungkan. Adanya keputusan untuk menerima tawaran tersebut tentu tak luput dari proses pemikiran yang lebih matang. Hal inilah yang mencerminkan fungsi ego dalam teori kepribadian psikoanalisis. Ego menurut Freud
bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dari ID dengan cara mempertimbangkan berdasarkan realitas eksternal atau norma-norma sosial. Jika dilihat dari konteks penggalan di atas, Nuai menerima tawaran tersebut dengan dasar pemikiran yang matang melalui bukti pengkalkulasian manfaat finansial yang lebih besar jika menerima pekerjaan tersebut. Bukan hanya itu saja, Nuai juga mempertimbangkan dan menghubungkannya dengan kondisi ekonomi keluarganya dan mengakui bahwasanya pekerjaan tersebut lebih menguntungkan di saat musim yang sulit seperti waktu menjelang Lebaran. Tindakan yang dilakukan oleh tokoh Nuai mencerminkan kemampuan ego dalam mempertimbangkan sesuatu hal sebelum membuat keputusan, memperlihatkan kemampuan pola pikir yang matang, dan menyelesaikan konflik antara keinginan pribadi dan tuntutan-tuntutan realitas. Terkait ID ego yang sudah dikemukakan, di sini saya akan menjelaskan bagian mana yang sudah saya temukan pada cerpen lelaki bercelana jogger pada konteks superego. Adapun bukti data, saya akan jabarkan sebagai berikut. Orang bilang enak tinggal di kota. Lanjut Nuai bercerita, bah mereka belum tahu saja kejamnya orang-orang kota. Bahkan sesama tetangga saja tidak saling mengenal. Hidup macam apa itu? Dalam ujaran yang diucapkan oleh tokoh Nuai, hal tersebut mengungkapkan bentuk protesnya terhadap kehidupan masyarakat di perkotaan. Ia mengatakan bahwasanya orang-orang yang hidup di kota terkadang terlihat kejam, bahkan acuh tak acuh, dan nampak kurang memiliki keterikatan sosial, bahkan dengan tetangganya sendiri. Tentu adanya bentuk pemikiran dan protes yang ditujukan oleh tokoh Nuai mencerminkan aspek fungsi dari superego. Menurut pandangan Freud, tokoh Nuai Tokoh Nuai nampak menilai kurangnya perilaku dan interaksi sosial di masyarakat perkotaan berdasarkan dengan standar moral yang diyakininya benar. Ia beranggapan bahwasanya kurangnya solidaritas dan nilai keakraban di kota tak sesuai dengan nilai-nilai moral yang ia anut. Dalam kritiknya terhadap sifat individualisme dan kurangnya kepedulian sosial di antara masyarakat kota, menggambarkan bahwa ia menyoroti nilai-nilai kebersamaan yang ia pelajari dari lingkungan asalnya yang lebih intim dan sosialisme. Dengan demikian, peneliti dapat menilai pandangan Nuai tentang kehidupan bersosialisasi di kota yang kurang baik, mencerminkan fungsi superego dalam menimbang penilaian moral dan sosialnya. Baik, setelah saya menjelaskan beberapa hasil analisis yang sudah saya temukan pada cerpen lelaki bercelana jogger terkait ID, ego, dan superego, di sini saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.